Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ana Rumjaya. Sebelum saya lanjutin videonya, jangan lupa di subscribe channelnya ya. Dan jangan lupa juga di like dan share video ini. Jadi teman-teman, hari ini di video ini saya akan sharing experience tentang ada beberapa messenger di Facebook, kemudian ada DM juga di Instagram, bahkan ada junior-junior saya yang waktu kuliah di Fakultas Hukum Universitas Mataram, beberapa yang nanya ke saya bagaimana sih prosedur menjadi pengacara atau disebut advokat. Nah, di video kali ini saya hanya sharing experience bagaimana akhirnya perjalanan saya yang bukan siapa-siapa yang akhirnya jadi advokat kali ini. Dan sebelum lanjutin, sekali lagi jangan lupa di subscribe ya. Langsung aja kita bahas atau saya share experience saya. Tapi sebelumnya kita harus tahu sebenarnya advokat itu apa sih? Nah, advokat itu adalah seseorang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan yang syarat-syaratnya sudah diatur dalam undang-undang. Nah, advokat ini sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang memiliki syarat-syarat beberapa. Yang paling penting itu adalah dia harus berumur 25 tahun, warga negara Indonesia, kemudian telah menjadi sarjana hukum. Sarjana hukum ini termasuk juga sarjana hukum Islam. Kemudian dia harus magang 2 tahun. Perjalanan saya akhirnya menjadi seorang advokat itu dimulai ketika saya masuk kuliah sarjana hukum. Nah, saya ngambil Fakultas Hukum Universitas Mataram, kemudian tidak langsung setelah sarjana hukum jadi advokat. Jadi kita itu harus mengikuti yang namanya pendidikan khusus profesi advokat atau PKPA. Nah, PKPA ini dilaksanakan oleh organisasi advokat yang sudah diakui berdasarkan undang-undang, kemudian dilaksanakan dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi, baik perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri. Nah, kemarin saya ikut di PERADI, Perhimpunan Advokat Indonesia Rumah Bersama Advokat, yang langsung bekerja sama dengan Universitas Mataram. Waktu itu saya PKPA pada tahun 2018 awal ya, bulan Januari, itu beberapa bulan setelah saya wisuda. Nah, kemudian setelah kita mengikuti PKPA, tadi udah sarjana hukum ya, baru ikut PKPA. Setelah ikut PKPA, akhirnya kita mengikuti lagi namanya UPA, Ujian Profesi Advokat. Nah, di UPA ini tidak semua orang yang PKPA itu langsung lulus semua, tidak. Jadi kita harus ada ujian. Kadang di Pradi, beberapa berita yang pernah saya baca di seluruh Indonesia, banyak juga loh yang sudah mengikuti PKPA tapi nggak lulus. Nah, ini dia gunanya juga, kita bukan berarti kita sarjana hukum kemudian ikut PKPA dan langsung lulus, tapi kita harus tetap belajar agar di ujian profesi advokatnya kita lulus. Nah, setelah kita lulus ujian profesi advokat, kita harus magang. Jadi magangnya itu adalah selama 2 tahun di kantor advokat yang sudah senior. Nah, ada syaratnya juga, tidak semua kantor advokat kita langsung magang di situ. Harus ada syaratnya juga di advokat yang sudah lebih dari 7 tahun ya kalau nggak salah. Dan nanti kalau misalnya saya ada salah penyampaian, ada advokat atau ada yang lebih tahu, silakan komen di kolom komentar ya. Karena ini lagi-lagi saya sharing experience, oke? Nah, kemudian setelah ujian profesi advokat itu saya ujiannya tahun 2018 juga, tapi bulan 7 ya. Setelah 7 bulan saya ikuti PKPA, baru saya ujian. Nah, setelah ujian, alhamdulillah dalam 1 tahap, alhamdulillah sekali saya lulus. Walaupun waktu itu ada beberapa yang nggak lulus juga, tapi alhamdulillah saya bersyukur banget akhirnya lulus di UPA yang dilaksanakan oleh Pradi, Perhimpunan Advokat Indonesia Rumah Bersama Advokat. Nah, kemudian setelah lulus saya magang selama benar-benar 2 tahun. Jadi saya magang di advokat senior, kemudian ada di LBH juga, yang akhirnya setelah 2 tahun kemudian saya sumpah
sudah beberapa bulan lalu, alhamdulillah sekali, dan setelah saya sumpah itu alhamdulillah saya dengan teman-teman saya termasuk direktur atau ketua LBH SUG ini mendirikan sebuah lembaga bantuan hukum yang bernama Lembaga Bantuan Hukum Solidaritas untuk Guru Tani. Jadi itulah sharing experience saya yang pada intinya adalah ketika kita menjadi seorang advokat, itu syarat-syaratnya adalah yang pertama kita harus sarjana hukum, kemudian kita harus mengikuti pendidikan khusus profesi advokat, kemudian kita harus mengikuti ujian profesi advokat, dan setelahnya kita harus magang selama 2 tahun, setelahnya baru kita bisa sumpah. Dan penyumpahan, pelantikan dan penyumpahan ya. Penyumpahan ini pun ada syaratnya, harus 25 tahun dan yang tadi. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sharing, tapi lebih enaknya nanti kalau misalnya ada yang ingin kalian tanyakan lagi atau ada yang kalian share tentang dunia hukum atau yang berkaitan dengan hukum, silakan komentar di kolom komentarnya. Oke, saya tunggu. Dan ini adalah video saya yang pertama setelah sudah sangat lama vakum di YouTube dan sudah gak pernah lagi buat video. Jadi demikian ya, dan buat biar biar saya tetap semangat untuk buat video dan share ke YouTube. Mohon untuk kalian jangan hanya nonton doang ya, tapi juga di share, di like videonya, dan juga di subscribe dan ajak semua teman-teman kalian. Oke, demikian video aku kali ini, semoga bisa bermanfaat buat kalian yang masih kuliah sarjana hukum, yang masih kuliah di Fakultas Hukum, atau adik-adik yang masih SMA yang ingin jadi advokat, atau seluruh masyarakat yang menonton video ini. Terima kasih sudah nonton. Sekali lagi jangan lupa di subscribe channel ini ya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.